Allah itu bukan cuma dalam bentuk Dia meluputkan kita dari bencana. Bukan cuma dalam hal Dia menyelesaikan persoalan kita, all set, beres. Tetapi kepedulian Tuhan adalah dengan memberitahukan kiat-kiat, jurus-jurus untuk menempuh hidup supaya kita tidak mengalami bencana. Itu kepedulian Tuhan. Di sini bicara mengenai andalan. Kepada siapakah seseorang itu dalam lingkup yang paling kecil itu pribadi masing-masing, atau keluarga dalam lingkup yang lebih besar, atau masyarakat setempat dan negara dalam lingkup yang lebih besar, bahkan dunia. Kepada siapakah kita itu mengandalkan diri? Saudara, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada para ahli ekonomi di Amerika atau dunia, para bankir, dan orang-orang yang sangat mengerti mengenai fluktuasi keuangan di Wall Street, coba, saudara jawabkan buat kita. Kepada siapa mereka mengandalkan diri dan semua persoalan mereka? Berapa persen dari antara para ahli itu yang mengandalkan dirinya, mengandalkan bisnisnya kepada Tuhan? Istilah mengandalkan di dalam bahasa asli itu diterjemahkan luas sekali, saudara-saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, itu artinya orang yang believes, orang yang percaya, orang yang trust. Trust itu kita percaya penuh sampai kita pasrah dan nurut artinya. Dan yang relies on, yang bergantung dan menyandarkan diri kepada. Ayo, siapa dari antara para ahli dan orang-orang yang hebat-hebat, empu-empu dalam urusan keuangan, yang percaya kepada Allah dan yang yakin penuh kepada Allah sampai bisa pasrah dan nurut kepada Allah? Dan berapa banyak yang menggantungkan diri serta menyandarkan diri kepada Allah? Saya mempunyai asumsi itu bisa dihitung dengan jari. Sebab adalah sebuah kenyataan di tengah kehidupan kita sebagai manusia, bahwa banyak orang semakin dia pintar, semakin dia makmur, semakin dia merasa bisa menyelesaikan semua persoalannya sendiri dan tidak butuh Tuhan. Semakin pintar manusia, di dalam dunia filsafat orang mengatakan Tuhan itu hanya buat orang-orang primitif, orang-orang yang masih bercawat, orang-orang di zaman batu, orang-orang yang masih gak ngerti apa-apa dan mengandalkan semuanya dengan menyembah pohon dan batu-batu. Buat orang-orang modern, apalagi yang sudah pasca modern ini, sudah yang melampaui modern, kita masuk ke zaman New Age. Ada New Age movement. Di situ potensi diri manusia semakin ditemukan. Lalu keyakinan dan percaya diri manusia itu semakin besar, semakin mantap kepada dirinya sendiri. Semua persoalan bisa diselesaikan, termasuk sakit penyakit. Manusia sendiri bisa menyelesaikan dari dalam dirinya sendiri, tidak perlu dari luar. Dengan meditasi, dengan menenangkan diri, kalau kita hidup peaceful, kita punya self confidence yang kuat, kita punya cara merancang hidup yang baik, semuanya akan oke punya. Allah, dimuseumkan sajalah. Alkitab, itu cuma nanti sebagai satu catatan histori sajalah. Kita tidak perlu lagi. Tetapi kenyataan membuktikan Allah tetap bertahta di singgasana kekekalannya. Allah tetap berdaulat penuh. Allah tetap pengendali sejarah. Kalau Dia berkata, hari-hari ini aku menghendaki kamu mengalami kegoncangan ekonomi, tidak ada orang yang bisa menghindari itu. Ini bukan tutur kata fanatisme bahasa agamawi, tetapi kenyataan.
Allah melakukan sesuatu dengan diam-diam, atau sebetulnya dia tidak melakukan sesuatu, tapi dia sudah menetapkan hukum-hukum tertentu. Kalau kamu tidak mengandalkan dirimu kepadaku, cepat atau lambat kamu akan mengalami bencana-bencana. Allah menetapkan hukum itu. Lalu saudara lihat kepedulian Allah mengenai keuangan. Ternyata saudara, kalau saudara baca Alkitab baik-baik, Alkitab ini puluhan % isinya itu mengenai ekonomi dan keuangan. Itu menunjukkan kepedulian Allah kepada kebutuhan saudara dan saya yang memang tidak bisa dilepaskan dari soal uang. Tadi saya mengatakan saya tidak mengerti soal keuangan, tapi bukan berarti saya tidak butuh uang. Setiap orang membutuhkan uang. Tetapi kita harus menempatkan uang pada posisi dan porsi yang tepat. Uang itu tidak jahat. Uang itu netral. Uang itu kebutuhan kita. Sama seperti api. Tidak jahat. Api itu kita butuhkan. Kalau nggak ada api, bagaimana hidup ini? Dari manusia zaman batu pun sudah berusaha membuat api. Betul? Karena api itu dibutuhkan untuk makhluk-makhluk budidaya yang berbudaya seperti manusia ini. Kita butuh itu. Tapi api yang kita butuhkan itu harus ditempatkan pada tempat dan porsi yang tepat. Kalau api itu ada di tungku, api itu ada di lingkar oven itu, that's okay. Tapi kalau dia merambat ke bagian lain di counter kitchen kita, itu jadi masalah. Betul. Api itu baik. Tapi kalau saudara tinggalkan apartemen atau rumah saudara tadi lupa matikan api, dia jadi persoalan. Uang itu kita butuhkan. Tapi Tuhan berulang kali menunjukkan kepeduliannya bagi kita manusia, supaya kita itu jangan mengalami bencana gara-gara uang, melainkan bahagialah kamu dan saya dalam urusan dengan uang. Di dalam Ibrani pasal 13 Allah berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, jangan menjadi budak uang. Kamu harus menjadi tuan atas uang. Jangan uang menjadi tuan atas kamu. Ini kalau urutan ini sudah terbalik, kita pasti mengalami bencana. Dan Tuhan sudah beritahukan itu. Jurusnya sudah diberitahukan. Nah saudara, sekarang dan saya melihat uang itu posisinya di mana? Dia itu pelayan kita atau Tuhan kita? Dia itu alat untuk kita gunakan dengan tepat, atau dia memperalat kita menjadi alatnya? Dalam posisi ini, kalau seorang diperalat oleh uang, maka uang menjadi dewa. Uang itu menjadi mamon. Tuhan berkatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, melainkan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Milikilah rasa cukup itu. Contentment. Kalau kita memiliki rasa contentment itu, kita akan happy, kata Tuhan. Sebab aku telah berjanji, kata Tuhan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Tuh, kalau kita menjadi tuan atas uang, bukan menjadi hamba dari uang, Tuhan katakan, let's go. Itu berarti kamu mengandalkan aku, karena aku janji kepadamu, sekali-kali aku tidak akan. Saudara lihat janji Tuhan dalam Ibrani 13 itu, luar biasa kokohnya. Sekali-kali aku tidak akan, itu berarti dikokohkan sekali. Tidak bakalan, tidak mungkin terjadi. Kalau kamu mengandalkan aku tidak bakalan meninggalkan kamu atau membiarkan kamu. Berarti beres. Jangan khawatir, kata Tuhan. Asal jangan kita membiarkan diri kita diperbudak uang. Gara-gara urusan uang, nggak kebaktian lah. Ya. Saya sudah pernah katakan, kalau sakit kita tetap kerja.